Artinya, hukum bisa dibeli, Pak. Lo tau gak, katanya Wapres Gibran lagi usulin coding buat jadi mata pelajaran siswa SD. Lu udah dengar belum? Kemarin ada mahasiswi di Lampung yang motornya hilang. Nah, ini lur, salah satu titik jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, ini baru saja beberapa hari yang lalu itu ada gempa dan erupsi Gunung Merapi di NTT guys. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diselamatkan oleh Allah dan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Dan beberapa lagi yaitu terjadi erupsi di Gunung Semeru, yaitu di Lumajang. Mudah-mudahan saudara-saudara kita diberikan ketabahan, kesabaran, dan selalu dilancarkan rezekinya dan cepat pulih dong keadaannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa kita akan ngereaction beberapa video. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Artinya, Ini dia, hukum guys. bisa dibeli, Pak. Oh iya. Waduh. Kok uyanya cepat, Pak? Anda kok baru tanya sekarang? Udah lama nih. Saya pernah diributin orang. Ada seorang menteri lah, nanti sementaranya sebut terakhir, mengirim sebuah karikatur kepada saya. Orang desa datang ke pengadilan. Bapak tolong, saya mohon keadilan, datang ke sini. Lalu kata hakimnya apa? Apa kamu minta keadilan ke sini? Keadilan itu di sini dibeli, bukan diminta. Aduh. Itu artinya apa? Memang kesan di Indonesia pengadilan tuh beli. Dan ketika saya men-share itu di Twitter saya, masyarakat ribut. Begini katanya, kelakuannya para pejabat, orang mencari keadilan malah diketawain katanya. Padahal saya ingin memberitahu ke publik bahwa hukum kayak gitu di pengadilan. Lalu satir kan. yang mengirim gambar itu kepada Pak Menteri juga, namanya Menteri Muhadjir Effendi. Ini Pak, masalah hukum di Indonesia dikritik masyarakat, saya share ke publik. Jadi artinya kalau Mas Dedi bertanya, apa hukum bisa dibeli? Ya bisa dibeli. Bisa dibeli. Bisa dibeli. Oleh sebab itu, kalau Anda tidak sangat terpojok sekali, jangan berurusan dengan pengadilan. Dengerin guys. Ya. Tidak ada pidananya, dicarikan pidana bisa. Anda melapor yang sudah dikenal kan di masyarakat, Anda melapor ke polisi misalnya untuk ke pengadilan, ini sudah mulai proses mau ke pengadilan kan ini. Melapor ke polisi, sapi hilang, satu, nanti harus biayanya untuk ngurus itu 5 sapi lagi. Lebih baik nggak berurusan dengan hukum, hati-hati aja. Ikhlaskan sapinya. Ikhlaskan sapinya. Nah kalau gini nih gimana nih guys? Masa iya kita tuh ketika kehilangan itu pantesan ya, bentar ya, pantesan ketika kita kehilangan motor di Indonesia tuh sulit sekali untuk ditemukan gitu. Bahkan kalau kita lapor ke polisi gitu, waduh, kayaknya nggak sampai sekarang tuh nggak ada rasanya yang motor betul-betul ketemu dikarenakan penyelidikan atau pencarian polisi gitu. Iya kan? Waduh, kok gini ya? Lantas apa gunanya polisi itu? Lantas apa gunanya penegak hukum gitu ya? Kalau rakyat harus diperas seperti ini gitu. Itulah kenapa mungkin alasannya yang kaya itu akan memenangkan peradilan atau keadilan, apa ya? Kok keadilan? Memenangkan hukum daripada si miskin. Mungkin ini alasannya.
karena hukum bisa dibeli. Waduh, kehancuran nih kayaknya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Lo tau gak, katanya Wapres Gibran lagi usulin coding buat jadi mata pelajaran siswa SD SMP. Dan ternyata ini beneran guys. Gue lansir dari Detik, Mas Gibran ini emang lagi targetin anak SD SMP udah harus belajar coding. Dan instruksi ini udah disampaikan ke Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah buat menerapkan mata pelajaran coding. Menurut Mas Gibran, coding itu penting buat dikenalin ke anak SD sama SMP biar Indonesia nggak kalah sama India. Soalnya India aja bisa mencetak banyak ahli coding, ahli AI. Nah Indonesia jangan sampai kalah sama India. Dan usulan Mas Gibran ini dapat banyak respon dari netizen. Banyak yang bilang kalau anak SD sama SMP itu baiknya belajar moral sama budi pekerti dulu aja. Soalnya Indonesia anak mudanya darurat etika. Banyak yang bilang juga harusnya matematika dasar anak SD SMP dikuatin dulu. Soalnya coding itu perlu hitungan sama logika. Ada yang bilang juga sebenarnya bisa aja, tapi takutnya malah nggak naik kelas semua. Tapi nggak tahu gimana menurut kalian? Apa kira-kira mata pelajaran coding udah bisa diterapin buat anak SD sama SMP di Indonesia? Kalau kalian pernah belajar coding dasar, apa bisa dipahamin sama anak SD SMP? Coba tulis di kolom komentar. Kayaknya kalau sekolah-sekolah seperti SD SMP tuh belum layak kayaknya ya. Kayaknya sih belum layak gitu. Ya bukan gue mau ngerendahin sekolah anak-anak yang sekolah di situ ya. Tapi ya mereka kan masih kecil-kecil gitu. Seharusnya mereka itu lebih fokus belajar etika, akhlak, ya apa ya? Ya seperti kesehariannya gitu, untuk selalu sopan santun gitu kan. Itu lebih penting buat aku, karena di kita sekarang itu sangat darurat etika guys, sangat darurat etika. Ini menurut gua aja ya. Menurut kalian gimana? Silahkan komentar. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Lu udah Ini denger deh, belum? guys. Kemarin ada mahasiswi di Lampung yang motornya yang hilang kemarin. waktu ngunjungin perpustakaan di daerah Lampung. Tahu nggak sih? Oke. Padahal tempat parkirnya itu parkir resmi dan ada karcis parkirnya. What? Bukannya parkir resmi yang ada karcisnya itu bakal dijaga dengan ketat ya? Kok bisa kehilangan kayak gini? Iya beneran itu parkir resmi. Jadi seorang mahasiswi di Lampung kemarin hilang sepeda motornya di perpustakaan daerah atau disingkat Perpusda Lampung. Namanya Cynthia. Dia datang ke perpustakaan itu dengan temannya sekitar jam 11 pagi. Nah dia itu pakai motor Beat Deluxe dan udah nerima kartu parkir dari petugas. Nah waktu dia masuk ke perpustakaan buat nyari buku untuk tugas skripsi nih, di jam 4 sore waktu mau pulang motornya udah nggak ada. Padahal motor teman-temannya masih aman. Kok bisa-bisanya ya? Parkir resmi nggak dijaga dengan ketat. Jadi petugas parkirnya ini tanggung jawab nggak? Nah petugas parkirnya juga bingung karena Cynthia itu udah ngunci stang motornya. Cynthia minta petugas parkirnya untuk ngeliatin CCTV biar bisa cari petunjuk pencurian ini. Tapi lo tau nggak sih, petugas parkir ini malah nggak mau ngeliatin CCTV ke Cynthia. Kok nggak ngizinin lihat CCTV? Bukannya itu hak Cynthia dan tanggung Iya jawab dong. petugas parkir ya? Iya, jadi petugas ini nggak bakal ngeliatin CCTV kalau nggak didampingi polisi. Karena masalah ini, Cynthia langsung ngelaporin kasus kehilangan motornya ke Polsek Kedaton dan berharap motornya bisa kembali. Oh ternyata parkir resmi guys. Yang itu hari inget kan, waktu gua reaction video ini, ternyata itu parkir resmi, bukan parkir ilegal, bukan parkir yang tidak berizin. Jadi ini parkir yang berizin, jadi milik negara lah gitu, ada izinnya gitu guys. Waduh, kok bisa ya? Kok aneh banget. Kan ada beberapa motor gitu. Motor kawan-kawannya ini nggak hilang, cuman satu itu aja yang hilang. Dan bahkan udah dikunci gitu, dikunci stang. Kalau kata orang sini tuh kunci apa ya? Dikunci apa? Kunci stang. Kalau di sini kunci apa ya? Sudah dikunci katanya. Tapi kok bisa dimalingin gitu ya? Waduh, aneh nih, aneh. Bener-bener aneh nih guys. Ini harus diusut tuntas nih. Jangan-jangan tukang parkirnya lagi. Aduh, udah ada yang jaga. Kok bisa hilang gitu? Coba di Malaysia kayak gitu. Mana ada? Di sini nggak diparkir aja, nggak hilang motor. Apalagi ada yang jaga gitu kan? Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Ini dia guys. Nah, ini lur, salah satu titik jalan yang Di Lampung. ke arah desa kami yang lumayan, salah satunya yang lumayan paling parah ya. Bukan paling parah, ini Tuh, parah lihat mah. sendiri, lur. Jadi di video sebelumnya udah saya bahas, jarak dari pasar sampai ke desa kami itu 25 kilo lur. Jadi 25 kilo itu sebagian kecil, kurang lebih 6-7 kilo itu kita melewati Taman Nasional lur. Itu kawasan. Jadi ada versi-versi yang katanya
melanggar lah intinya, karena ini taman nasional. Tapi tahun 2017 itu sempat dibahas sama pihak-pihak terkait dan sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kehutanan sebenarnya loh. Ini sebenarnya udah dibuatin badan jalan tahun 2017. Tapi mangkrak. Waduh. Entah di mana kendalanya. Karena kami sebagai masyarakat awam kan kurang paham ke hal-hal kayak itu. Jadi semoga dari tayangan video ini pihak-pihak terkait bisa melihat dan bisa mencermati lur ya, dimana kendalanya. Karena kalau bicara soal pelanggaran di Taman Nasional lur, ini Desa Wayaru ini sudah ada dari tahun 1880. Artinya desa kami Wayaru ini, 4 desa di dalam ini udah ada lebih dulu ketimbang peraturan-peraturan yang ada di Taman Nasional. Taman Nasional, betul. Jadi ini Taman Nasional Bukit Barisan bagian selatan lur ya. Adanya itu di pesisir barat. Makanya sekali lagi saya mohon bantuannya dari rekan-rekan sekalian supaya mensupport, meng-share lah, mengomentari dan segalanya, intinya mensupport supaya jalan kami ini segera dapat perhatian. Amin, amin, amin. Dan bisa langsung diperbaiki loh. Amin, amin. Nih jalannya kayak gini loh. Ini udah nggak jalan sebenarnya ini. Ini makanya, aduh, nggak bisa ngomong saya ini loh. Ada 4 desa di dalamnya gitu. Yang melewati jalan ini tuh ada 4 desa. 4 desa itu 4 kampung lah. Satu kepala desa itu minimal itu satu desa itu sekitar 4.000 kalau di Indonesia. 4.000, 3.000 ke atas lah gitu ya. 3.000 orang ke atas gitu. Itu biasanya. Kita kalikan 4. Coba bayangin berapa. Jadi banyak orang di sana. Seharusnya jalan ini layak untuk beberapa orang pun, 100 orang pun, kalau jalannya seperti ini kan juga rakyat Indonesia yang patut untuk merasakan apa itu arti kemerdekaan kan gitu guys. 79 tahun loh kita. Masa iya masih ada jalan seperti ini? Kemana pemerintah daerahnya? Kenapa nggak ada solusi sampai sekarang? Ayo dong, jangan gitu dong. Pergunakanlah APBN itu, uang negara itu dengan sebaik-baiknya untuk membangun dan kemaslahatan masyarakat. Astagfirullah. Ini di Lampung. Di Jawa masih ada nggak jalan-jalan seperti ini? Ada guys. Ada. Bukan kan ada jalan-jalan seperti ini. Bukan hanya di luar Jawa. Di Jawa aja itu masih banyak jalan-jalan seperti ini. Ke kampung-kampung, ke desa-desa itu. Masih banyak seperti ini. Nggak tahu gue. Padahal anggaran ke desa itu 1,3 kalau nggak salah. 1,3 M sekarang guys. Udah naik kan. Tapi nggak bisa untuk membenahi jalan. 79 tahun masa iya gitu. Masuk akal nggak menurut kalian? Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.